Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah data mining ini, saya berkelompok dengan Fadli Hardianto Putra dan saya sendiri Indra Rawada. Kita akan membahas mengenai eksplorasi data. Eksplorasi data merupakan langkah untuk memahami data mining sebelum dilakukannya praproses. Pemahaman data mining ini dapat mempermudah untuk menentukan teknik-teknik yang akan digunakan dalam melakukan praproses. Lanjut. Ada jenis atribut pada data mining. Yang pertama ada atribut numerik. Atribut numerik merupakan atribut kuantitatif, yang dimana atribut ini dapat dihitung banyaknya dan dapat diwakilkan dalam bilang integer atau real. Atribut numerik ini dapat berupa skala interval atau interval scale atau skala rasio. Keduanya memiliki nilai mean, median, dan mode. Untuk numerik atribut, interval scale tidak memiliki true zero point atau nilai nol yang sebenarnya, sedangkan yang ratio scale memiliki true zero point. Contohnya ini dari atribut numerik ada urutan angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Lalu ada sel berat benda, ada 1 kilo, 5 kilo, 12 kilo, dan lain-lain. Lanjut. Selanjutnya ada atribut ordinal. Atribut ordinal adalah atribut dengan nilai-nilai yang kemungkinan memiliki urutan yang mempunyai arti atau tingkatan. Akan tetapi, jarak antara nilainya tidak diketahui. Ordinal atribut berguna untuk mendaftarkan taksiran suatu kualitas yang tidak bisa diukur secara objektif. Oleh karena itu, ordinal atribut biasanya digunakan dalam survei atau rating. Contoh dari ordinal atribut yaitu misalkan ukuran minuman yang tersedia di restoran cepat saji. Atribut nominal ini memiliki 3 kemungkinan nilai. Yang pertama yaitu kecil, menengah, dan besar. Nilai-nilai itu memiliki urutan yang sesuai dengan ukuran minuman. Cara dalam memahami data mining. Sebaran data. Sebaran data merupakan cara memahami data dengan ukuran yang menunjukkan seberapa jauh suatu data menyebar dari rata-ratanya. Ukuran penyebaran data yang ada dalam materi statistika meliputi jangkauan, hamparan, dan kuartil. Jangkauan atau rentang ialah selisih antara nilai data besar dan nilai data kecil. Lalu hamparan atau jangkauan antar kuartil merupakan selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah. Kuartil adalah pembagian sejumlah data terurut menjadi sejumlahnya untuk setiap bagian. Setiap bagian dipisahkan oleh nilai kuartil yang meliputi kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Contohnya yaitu adalah lanjut. Contohnya itu adalah standard deviation yang merupakan measure of spread yang paling sering digunakan karena memberikan informasi yang jelas dan intuitif. Untuk mendapatkan nilai standard deviation, kita hanya perlu melakukan akar kuadrat terhadap varians. Inilah rumusnya. Nah, lanjut. Selanjutnya ada interquartile range atau IQR. IQR digunakan untuk mencapai outlier data yang ekstrim. IQR sendiri didapatkan dengan cara mengurangi Q3 dengan Q1. Metode ini dapat menentukan outlier melalui suatu nilai batas yang ditentukan sebagai berikut. Batas bawahnya yaitu Q1 dikurang 1,5 dan dikali IQR, lalu batas atasnya Q3 ditambah 1,5 dikali IQR. Data yang kurang dari batas bawah ataupun data yang melebihi batas atas akan disebut dengan outlier. Lanjut. Selanjutnya grafik statistik.
Yang pertama yaitu ada quantile plot. Quantile plot merupakan grafik sederhana untuk melihat distribusi data dalam suatu atribut. Grafik ini menampilkan informasi kuantil Q1, Q2, dan Q3 yang ditunjukkan dengan garis solid. Ujung bawah garis solid adalah Q1, pertengahan garis solid adalah Q2, dan ujung atas garis solid adalah Q3. Quartile plot didistribusi setiap observasi dalam suatu atribut digambarkan terhadap persentase di rumus berikut. Ini merupakan contoh grafik statistik quantile plot, di mana di sini adalah tabelnya dan di sini merupakan grafiknya. Selanjutnya ada ggplot. Ggplot merupakan singkatan dari quantile plot yang menggambarkan quantiles dari distribusi data suatu atribut terhadap atribut lain yang berkolerasi. Jika M merupakan jumlah data pada atribut pertama dan jika N merupakan jumlah data pada atribut kedua dan jika M kurang dari N, maka ggplot dilakukan hanya untuk M data. Ini merupakan contoh grafik statistik ggplot. Di sini ada kalkulus untuk algoritma dan algoritma, lalu ada kewarganegaraan dan kalkulus, dan kewarganegaraan untuk algoritma. Selanjutnya ada histogram. Histogram atau dikenal dengan nama histogram frekuensi digunakan untuk menggambarkan rangkuman distribusi dari suatu atribut. Ini merupakan contoh grafik dari statistik histogram. Di sini ada nilai algoritma dan nilai frekuensinya. Yang terakhir yaitu ada scatter plot. Scatter plot atau dikenal dengan grafik persebaran merupakan metode paling efektif untuk mendeteksi adanya pola, keterkaitan, atau kecenderungan nilai pada satu atau lebih atribut data. Ini merupakan data tabelnya. Di sini ada algoritma, kalkulus, dan kewarganegaraan. Lalu di sini ada contoh grafik statistik scatter plot. Di sini ada kalkulus dan algoritma, lalu kewarganegaraan dan kalkulus, dan kewarganegaraan dan algoritma. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.